Di Bandung, Soekarno mematangkan pandangan politiknya yang disebut Marhainisme, yaitu sosialisme yang didasarkan pada kondisi masyarakat setempat. Setamat dari Technische Hogeschool, tepatnya pada tanggal 4 Juli 1927, Soekarno mendirikan PNI atau Partai Nasional Indonesia. Setelah PNI tumbuh menjadi partai besar, Belanda kalut dalam ketakutan akan partai tersebut. Sehingga pada tahun 1930, Soekarno ditangkap dengan tuduhan memprovokasi dan kegiatan politiknya dianggap mengganggu ketertiban umum. Maka dari itu, Soekarno disidang di Pengadilan Bandung. Peristiwa tersebut mempelopori lahirnya pledoi yang fenomenal, yaitu Indonesia Menggugat. Namun demikian, pengadilan pun menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara bagi Soekarno. Soekarno menjalani hukuman di penjara Sukamiskin, Bandung. 8 bulan pertama, Soekarno tidak diizinkan bertemu siapapun, termasuk Inggit Garnasih, wanita yang dinikahinya pada tahun 1923. Setelah bebas, Soekarno ditangkap kembali dan ditahan di kantor polisi Jakarta, kemudian dipenjara di Sukamiskin selama 8 bulan. Hingga akhirnya dia diasingkan. Soekarno diasingkan ke Pulau Ende di Pulau Flores Februari 1938. Tidak sampai di sana, Soekarno dipindah ke Bengkulu, tempat di mana beliau dapat aktif dalam perkumpulan Muhammadiyah. Ia pun menikahi Siti Fatimah, salah seorang muridnya, yang kini dikenal dengan nama Fatmawati, nama pemberian Soekarno. Tahun 1937, terjadilah Perang Asia Timuraya di Asia. Karena ambisi Jepang mendapatkan tanah jajahan di selatan, yang dipicu oleh pemboman pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii. Februari 1942, Jepang menyerang Bengkulu. Dan pada tanggal 8 Maret di tahun yang sama, Belanda menyerah kepada Jepang. Soekarno dipaksa berangkat ke Padang untuk diungsikan ke Australia bersama pembesar-pembesar Belanda. Setelah tertahan di Padang, akhirnya Soekarno diizinkan kembali ke Pulau Jawa oleh pemerintah Jepang yang ingin memanfaatkan popularitasnya untuk mempengaruhi rakyat agar mau membantu Jepang memenangkan Perang Asia Timur Raya. Soekarno sepakat untuk bekerja sama dengan Jepang sebagai upaya mencapai kemerdekaan Indonesia. Menjelang berakhirnya Perang Asia Timur Raya, pemerintah Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno membacakan pidato di hadapan sidang BPUPKI yang menawarkan 5 prinsip sebagai calon dasar negara, yang kini kita kenal sebagai Pancasila. Pancasila merupakan rumusan ide-ide pidato Soekarno
yang dibuat sejak tahun 1926 sampai 1940-an. Dengan demikian, pada tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari kelahiran Pancasila. Dan seperti sudah kukatakan berulang kali dengan jelas dan tandar, yang bersalah harus dihukum. Untuk itu aku bangunkan Mahmiluk. Tetapi kenapa kita sesudah terjadinya gestok itu harus merubah haluan? Kenapa kita sesudah terjadinya gestok itu harus melempar jauh beberapa hal yang sudah nyata baik? Tidak. Pancasila, Panca Adimat, Trisakti harus kita pertahankan terus, malah harus kita pertumbuhkan terus. Agustus 1945. Terjadi serangan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki yang membuat Jepang akhirnya menyerah tanpa syarat kepada sekutu 6 hari kemudian, yaitu pada tanggal 15 Agustus 1945. Soekarno terus mendesak agar kemerdekaan Indonesia dipercepat. Namun, para golongan muda menganggap langkah Soekarno-Hatta terlalu lamban dalam bertindak untuk kemerdekaan. Maka, mereka menculik keduanya ke Rengas Dengklok, Karawang. Meskipun demikian, Soekarno dan Hatta tetap menunggu persetujuan Jepang untuk melaksanakan kemerdekaan. Setelah melalui perundingan panjang, tanggal 16 Agustus tengah malam, disusun konsep proklamasi kemerdekaan di rumah Laksamana Maeda. Hingga pada tanggal 17 Agustus 1945, di depan kediaman Soekarno, di Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, dilantunkanlah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.